video ini tanpa edit-edit ya, atau mungkin judulnya saja. Saya mengenal koalisi pejalan kaki itu 2014, menemukan koalisi pejalan kaki. Ketika itu di koran Kompas ya, ada berita sekelompok orang mengecat zebra cross. Ya, pada saat itu sedang hangat-hangatnya saya concern terhadap ketertiban lalu lintas 2013, 2014, lalu menemukan koalisi pejalan kaki. Sepertinya wah sekali, wah itu sekelompok orang itu luar biasa, ingin sekali bergabung. Tetapi ketika itu ya masih usia SMP, masih belum berani kemana-mana sendiri begitu, hingga 2015 sebenarnya. Sempat melihat 22 Januari 2015, wah sedang aksi. Kelewatan, agak menyesal juga karena tidak tahu infonya, tahu-tahu ada di berita juga. Oh iya, dan salah satu alasan utama bikin Facebook ketika itu 2014 akhir sepertinya karena koalisi pejalan kaki ada di Facebook. Walaupun setelah direntang 2014 itu juga sudah ada Instagram koalisi pejalan kaki, tetapi belum ramai lah, ramainya di Facebook. Ya ada juga Twitter. Tapi oke lah, ikuti saja yang di Facebook. Jadi 10 tahun koalisi pejalan kaki dan 10 tahun hari pejalan kaki. Jadi apa? Ya tentunya 1 tahun koalisi pejalan kaki dengan 10 tahun akan menjadi lebih dikenal gitu kan. Ya apalagi ada di media sosial, beberapa kali viral begitu kan. Dan ketika itu menjadi ruang kosong untuk komunitas pejalan kaki yang bergerak di aktivisme gitu ya, tidak hanya ayo mengajak jalan kaki supaya sehat gitu. Maka menjadi barometer gitu kepejalan kaki di perkotaan di Indonesia. Bahkan hingga 2018 itu sudah bergabung dengan International Federation of Pedestrian. Itu juga komunitas-komunitas yang kepejalan kakiannya di perkotaan gitu, tidak hanya walking to ya begitu. Hari pejalan kaki itu sepertinya kebetulan juga gitu. 2011 itu bulan Juni aksi pertama koalisi pejalan kaki, kemudian Januari 2012 ada kejadian itu. Ya merespons kan langsung, bagaimana nih keselamatan pejalan kaki. Ya telah 10 tahun merefleksikan keselamatan pejalan kaki, tetapi selama 10 tahun itu ya hal-hal lain itu juga, bahwa pejalan kaki kemudian bagian dari inklusivitas pengguna lalu lintas, pengguna jalan raya. Maka inklusivitas di antara pejalan kaki tersendiri, bagaimana kalangan disabilitas, kaum lansia, anak-anak, itu juga akhirnya menjadi isu tersendiri begitu. Makanya koalisi pejalan kaki ya sering berkolab dan nyambung isunya dengan komunitas disabilitas juga begitu. Kemudian bagaimana pejalan kaki itu kemudian cenderung bertransportasi publik, yang berkendaraan pribadi cenderung lebih sedikit berjalan kaki. Maka isu pejalan kaki juga isu pengurangan kemacetan gitu kan. Ya. Isu pengurangan kemacetan, juga isu bagaimana jaringan transportasi publik disediakan. Juga pejalan kaki akan nyambung dengan pesepeda karena sama-sama tidak berkendara, bukan kendaraan bermotor, non motorized transport dan sebagai non motorized mobility. Ya, lalu ya begitu, perencanaan TOD, Transit Oriented Development, pertama adalah bagaimana jaringan walking, kemudian jaringan cycling, baru kemudian transit dan transit dan mix. Itu ya menjadi bukti juga bahwa pada akhirnya perencanaan lalu lintas dalam kota yang berkelanjutan tentu memperhatikan pejalan kaki dengan berbagai hal itu menjadi
satu isu tersendiri tuh, jadi tuh satu tulisan kalau saya menulis gitu ya. Kemudian apa? Kemudian ya tentu disadari ya, sebenarnya sedari dulu sejak ada kendaraan bermotor tentu itu mengeluarkan polusi, krisis iklim makin parah, perubahan iklim makin parah, ada emisi karbon, dan itu sebagian besar dari transportasi. Maka ada dikotomi berjalan kaki tidak mengeluarkan polusi dan emisi karbon dibandingkan kendaraan bermotor. Maka bersepeda menjadi gabung lagi di situ. Maka isu lingkungan juga. Maka pada akhirnya terakhir kali itu visi misi koalisi pejalan kaki diperbarui, bagaimana koalisi pejalan kaki is a pedestrian coalition for social inclusivity, sustainable city, and environment responsibility. Ya begitu. Ya 3 hal itu mungkin ya sejauh ini komprehensif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pejalan kakian gitu ya di perkotaan ya. Dan itu tercermin akhirnya di segala kampanyenya dan sebagainya. Tetapi 10 tahun pada akhirnya apa? Ya saya bukan pendiri koalisi pejalan kaki, mendengar wah ada 7 orang om-om, bapak-bapak menggagas itu 10 tahun yang lalu, ya sudah 2011 sih, tapi bulan Juni. Kemudian ada hari pejalan kaki. Tetapi ternyata saya terinspirasi oleh koalisi pejalan kaki itu 2014 dan gabung itu 2015, hari pejalan kaki pertama 2016. Ternyata sudah panjang juga begitu. Sudah lebih dari setengah usia koalisi pejalan kaki saya bersamai gitu ya. Apakah benar-benar bersamai ya? Apalah saya gitu, cuman anak SMA gitu. Tapi ketika di Jogja sekarang ya ketemu dengan komunitas lain, tetap banyak yang lebih tua. Sebenarnya anak kuliah S1 tetap dianggap muda gitu. Ya apalagi dulu gitu SMA. Pernah ada di telepon, oh iya Bapak Abi kantornya di mana, kita mau wawancara. Loh, saya masih SMA kelas 11, Mbak. Oh, begitu ya, ditutup. Menarik kan? Ya ada juga yang wawancara tetap, bagaimana nih perspektif anak muda. Ya walaupun sebenarnya pada akhirnya dikotomi anak muda orang tua ya tergantung sikapnya begitu. Pernah saya cegat motor di trotoar, jangan kok kasih tahu orang tua. Ya bukan gitu sih logatnya, tapi maksudnya lu ngasih tahu orang apa, ngajarin orang tua gitu. Ya gimana, hal-hal itu juga menjadi hal yang menyenangkan sebenarnya. Aktivisme mencegat motor di trotoaran itu selain ngecat zebra cross menjadi hal yang menginspirasi Abi gitu. Wah, ini menarik ini aktivisme ini. Jadi hal yang selalu menyenangkan gitu. Saya bawa ke aksi pramuka sang pedestrian juga dengan gaya yang lebih ramah. Kalau hal-hal yang berantem lebih ke sendiri ketika menjadi seorang Abi atau kadang memakai seragam SMA menariknya gitu kan. Ya telah banyak terjadi gitu. Dan Om Alfred Sitorus, aku baru tahu ya 2015 gitu. Oh ya, ini ketuanya koalisi, koordinatornya sering muncul di TV, kalau di koran juga sempat ada gitu. Ya begitulah, bisa jadi aku bilang dia inspiratif juga gitu. Ya orang yang menginspirasi. Ya mungkin dia sendiri tidak membranding dirinya inspiratif, tapi mungkin begitu adanya. Ya seperti kalau nonton Hawkeye lah gitu kan. Ya mana tahu Hawkeye ada fansnya selama berapa, 12 tahun 13 tahun ngefans dia dan mengikuti path-nya untuk menjadi archer. Ya kemudian ketemu gitu ya, mengatakan bahwa dia telah ngefans bertahun-tahun dan mengikuti path-nya. Tapi Anda brandingnya kurang, Anda ini tidak dikenal Hawkeye begitu kan. Gitu. Ya tidak, maksudnya Om Alfred Sitorus sih dikenal di mana-mana karena di wawancara di mana-mana, yang muncul di mana-mana. Karena menjadi tokoh akhirnya, tokoh. Ya akhirnya koalisi pejalan kaki juga ketokohan juga begitu. Iya.
karena ya butuh narasi kan, ketika muncul di publik butuh narasi, maka ya perwakilannya. Dan ya yang paling rajin menarasikan, yang narasinya paling ya paling muncul ya kalau Om Alfred Sitorus bicara. Walaupun sebenarnya Om Alfred Sitorus selalu sudah lama menginginkan katanya peralihan estafet gitu. Sejak 2017 pun Askasara ikut Hari Pejalan Kaki itu sudah dibilang kami maunya pramuka yang lead supaya anak muda gitu. Ya tetapi sampai sekarang juga beliau masih ada gitu kan, 5 tahun kemudian, 5 tahun Hari Pejalan Kaki hingga 10 tahun Hari Pejalan Kaki. Ya begitulah. Enggak tua-tua amat juga. Saya juga makin tua. Hingga akhirnya ada di Jogja, pedestrian Jogja, kemudian ada pedestrian Malang, sahabat Askasara saya. Ya walaupun sebenarnya kalau dirunut KPK daerah juga sejarahnya dari dulu. 2012 sudah ada trotoarian Jogja di Twitter, kemudian ada KPK Bandung 2014, KPK apalagi? KPK Semarang itu 2015, Bandar Lampung 2018, kemudian bahkan ada UGM dan Brawijaya UB 2018. Ya akhirnya 2021 ada Surabaya dan Kalimantan Selatan. Ya cukup banyak dan bisa dimanajemen pada hari ini. Mungkin setelah 10 tahun Hari Pejalan Kaki bisa fokus ke manajemen bagaimana daerah-daerah ya. Jadi tidak hanya Jakarta gitu ya. Mungkin webinar Hari Pejalan Kaki 10 tahun itu masih bagaimana Jakarta menuju kota ramah pejalan kaki. Ya tentu ya sebagaimana orang tidak hanya berjalan di Sudirman Tamrin Jakarta, ya orang tidak hanya berjalan di kota Jakarta. Tentu kota-kota lainnya juga membutuhkan ya pemfasilitasan pejalan kaki yang baik gitu. Sebenarnya banyak untuk hal direntangkan untuk narasi menuju ke depan, tapi ini sebenarnya sebelum benar-benar mencapai 10 tahun ya, ini kan rangkaian gitu, rangkaian 7 bulan gitu kami ininya. 10 tahun Koalisi Pejalan Kaki dari Juni hingga Januari ini, 10 tahun Hari Pejalan Kaki menjadi rangkaian 10 tahun yang ternarasikan gitu. Apa sih sebenarnya pada akhirnya? Ya jadi apa? Ya jadi Koalisi Pejalan Kaki yang sekarang mungkin plus minus ya. Ada yang hilang, ada yang muncul, banyak yang muncul, banyak juga yang sudah tidak ada hari ini. Bisa jadi dimunculkan kembali. Ya mungkin kalau tanya Om Alfred, Om Puput ya ada di video lainnya. Tapi sebenarnya ingin mencoba melihat yang lain, om yang lain kalau bisa terjangkau gitu, diwawancara juga ya, sebelum tidak ada gitu kan, sebelum susah dicari maksudnya begitu. Ya hari ini tamasya lagi ya begitu kan.